Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang pertidaksamaan rasional satu variabel bentuk kuadrat. Setelah sebelumnya kita belajar tentang pertidaksamaan rasional satu variabel bentuk linier dan bentuk linier kuadrat, kali ini kita akan belajar yang bentuk kuadratnya saja ya. Jadi, yang dimaksud dengan pertidaksamaan rasional bentuk linier kuadrat adalah pertidaksamaan rasional yang fungsi pembilang atau fungsi penyebutnya memuat bentuk kuadrat. Jadi di fungsi pembilang yang di atas dan di fungsi penyebut yang di bawah ini, pangkat tertingginya adalah pangkat 2 karena berbentuk kuadrat. Tandanya bisa lebih dari 0, lebih dari atau sama dengan 0, kurang dari 0 atau kurang dari sama dengan 0. Nah, masih ingat kan kalian bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan rasional? Ya, yang ada 7 langkah ya. Mulai dari buat ruas kanan menjadi 0, lalu faktorkan fungsi pembilang dan penyebut ke dalam faktor linier, lalu tentukan titik kritis atau pembuat 0, lalu gambarkan titik kritis pada garis bilangan, lalu tentukan daerah yang bertanda positif dan negatif dengan cara uji titik, dan yang keenam, tulis tanda-tanda uji titiknya pada garis bilangan. Dan yang terakhir, daerah yang memenuhi penyelesaiannya adalah daerah yang memiliki tanda sesuai dengan tanda pertidaksamaan di soalnya ya. Jangan lupa untuk soal yang tanda pertidaksamaannya berbentuk kurang dari 0 atau lebih dari 0 tanpa tanda sama dengan, maka nanti kita gambarkan titiknya berupa tanda bulatan kosong. Nah, tidak termasuk penyelesaian. Tapi untuk soal yang tanda pertidaksamaannya kurang dari sama dengan 0 atau lebih dari sama dengan 0, maka itu termasuk penyelesaian. Sehingga kita harus gambarkan titiknya dengan tanda bulatan hitam. Tapi ingat, untuk fungsi penyebut itu selalu bukan termasuk penyelesaian, sehingga harus digambarkan dengan titik atau bulatan kosong. Oke, agar kita lebih paham, kita coba selesaikan persoalan matematis ini menggunakan konsep pertidaksamaan rasional satu variabel bentuk kuadrat ya. Nah, di sini ada contoh pertama, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan x kuadrat dikurangi x dikurangi 6 per 2x kuadrat ditambah 9x dikurangi 4, lebih dari atau sama dengan 0. Nah, di sini bentuknya sudah kuadrat ya. Pembilang dan penyebut sudah berbentuk kuadrat dua-duanya. Untuk menjawab pertidaksamaan rasional ini, kita ingat lagi ke 7 langkah yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Yang pertama, kita cek apakah ruas kanan dari pertidaksamaan ini sudah bernilai 0. Nah, ternyata ruas kanannya sudah bernilai 0 ya. Jadi, ternyata ruas kanannya sudah bernilai 0 ya. Jadi kita cek ke langkah kedua, yaitu faktorkan fungsi penyebut yang di atas dan fungsi pembilang yang di bawah ke dalam faktor linier. Nah, karena ini bentuknya kuadrat, sehingga kita perlu memfaktorkan bentuk kuadrat ini. Masih ingat kan di video sebelumnya sudah Ibu jelaskan bagaimana cara untuk memfaktorkan bentuk persamaan kuadrat ya. Kita mulai dari yang pembilang. Di pembilang kita punya x kuadrat min x min 6. Nah, jika kita akan mencari faktor linearnya, kita buat dulu menjadi sama dengan 0. Lalu masih ingat cara memfaktorkannya? Kita fokus ke angka yang terakhir dan angka yang di tengah. Angka yang ada di konstanta itu adalah negatif 6 dan angka yang ada di tengah itu adalah negatif 1 ya. Kalau negatif x artinya ada koefisien negatif 1. Sehingga kita cari nih pasangan bilangan yang kalau dikalikan itu hasilnya jadi 6. Yang belakang ya, kalau dikalikan hasilnya jadi yang belakang yang ini. Nah, ternyata perkalian 6 itu adalah 1 kali 6 atau 2 kali 3. Nah, karena di sini tandanya adalah negatif, maka kita cari yang selisihnya atau pengurangannya. Jadi kita cari dari pasangan bilangan ini mana yang jika dikurangkan atau diselisihkan itu hasilnya jadi negatif 1. Jadi yang tengah ini ya. Berarti ya pasangan bilangannya kan yang ini ya, 2 dan 3. Tapi negatifnya harus kita simpan di 3. Agar jika kita kurangkan 2 kurangi 3 kan hasilnya benar jadi negatif 1 ya. Sehingga faktor dari fungsi pembilangnya adalah x
plus 2 karena di sini 2-nya bernilai positif ya. Lalu 3-nya bernilai negatif sehingga faktornya adalah X min 3. Nah, seperti itu untuk fungsi pembilang. Sekarang kita lanjut untuk fungsi penyebut. Nah, di sini fungsi penyebutnya berupa bentuk kuadrat, tapi di sini nilai koefisien dari X kuadratnya adalah negatif atau negatif 2 ya. Sehingga bagaimana Bu cara memfaktorkannya? Oke, di sini kita tulis dulu fungsi penyebutnya ada negatif 2X kuadrat ditambah 9X dikurangi 4. Nah, untuk mencari faktor linearnya atau faktor dari penyebut ini, kita buat sama dengan 0 dulu ya. Nah, untuk memfaktorkan bentuk persamaan kuadrat ini, jika koefisien dari X kuadrat atau angka yang di paling depan itu bukan 1, melainkan negatif 2 atau negatif 1 atau 3 dan seterusnya, yang penting bukan 1 ya. Nah, kalau tadi kan yang pembilang itu koefisien X kuadratnya 1 ya, kalau tidak ditulis itu artinya ada 1. Nah, jika koefisien dari X kuadratnya bukan bernilai 1, maka kita perlu kalikan terlebih dahulu yang di depan dengan yang di belakang. Berarti kita kalikan negatif 2 dikali dengan negatif 4. Maka hasilnya jadi positif 8. Nah, sehingga kita fokusnya adalah ke angka 8 dan angka yang di tengah yaitu 9 ya. Berarti kita cari pasangan bilangan yang dikalikan itu 8 dan yang dijumlahkan itu 9 ya. Berarti coba kita ingat-ingat perkalian 8 itu 1 kali 8 atau 2 kali 4 ya. Nah, tapi karena di sini tandanya adalah positif nih. Nah, di sini kan kalau nggak ditulis berarti tandanya positif ya. Nah, maka kita cari penjumlahan dari pasangan ini yang hasilnya nanti jadi 9 yang ini nih. Nah, berarti mana yang kita jumlahkan hasilnya jadi 9? Berarti 1 dan 8 masing-masingnya harus positif ya. Sehingga faktornya nanti adalah min 2X ditambah 1 min 2X ditambah 8. Kenapa min 2X? Karena koefisien dari X kuadratnya min 2. Jadi kita perlu tulis min 2. Kalau yang sebelumnya kan nulisnya X dan X saja ya, karena koefisien dari X kuadratnya 1. Tapi karena di sini koefisien dari X kuadratnya adalah min 2, maka kita perlu tulisnya min 2X, ini min 2X. Sisanya tinggal diisi dengan pasangan bilangan yang memenuhi, yaitu tadi positif 1 dan positif 8. Sehingga menjadi min 2X tambah 1, min 2X tambah 8. Jangan lupa dibagi dengan min 2 koefisien X kuadratnya ya. Jadi ingat sekali lagi, jika koefisien dari X kuadratnya bukan bernilai 1 nih, yang di depannya bukan bernilai 1, kita kalikan dulu yang depan dengan yang belakang menjadi positif 8. Sehingga kita cari pasangan bilangan perkalian 8 yaitu 1 dan 8 dan 2 dan 4. Lalu karena di sini 8 ya tandanya positif, kita lihat yang hasil jumlah ya. Kalau positif berarti jumlah. Kalau positif itu jumlah, kalau negatif itu adalah selisih. Negatif tuh seperti yang ini ya. Nah, selisih. Karena di sini tandanya positif, maka kita fokusnya ke penjumlahan. Mana sih pasangan bilangan yang kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan yang di tengah yaitu 9. Berarti pasangan bilangan yang memenuhinya kan 1 dan 8 ya. Maka kita tulis faktornya di sini min 2 dulu nulisnya, min 2X plus 1 yang ini, min 2X plus 8 per negatif 2. Jadi kalau koefisien dari X kuadratnya bukan 1, kita perlu tuliskan di depan X-nya min 2 dan min 2 lalu di bawahnya juga dibagi dengan min 2. Bagaimana? Paham ya? Lalu selanjutnya kita tinggal bagi faktor yang bisa dibagi dengan min 2. Karena di sini min 2X bisa dibagi min 2, tapi satunya tidak bisa dibagi min 2. Jadi kita bagi min 2-nya dengan faktor yang ini ya. Maka yang negatif 2X tambah satunya tetap. Lalu yang ini kita bagi dengan min 2. Min 2X dibagi min 2 itu jadi positif X. Lalu positif 8 dibagi min 2 itu jadi negatif 4 ya. Sehingga kita dapat faktor dari penyebutnya yaitu negatif 2X tambah 1 dikali X kurangi 4. Sehingga soalnya bisa berubah nih ya. Soalnya tuh tadi adalah X kuadrat min X min 6 per min 2X kuadrat tambah 9X min 4 lebih dari sama dengan 0. Maka soalnya nanti berubah, yang pembilangnya sudah kita dapat faktornya
yaitu X tambah 2 dikali X min 3. Nah, yang ini ya, yang pembilang. Lalu yang penyebut kita juga sudah dapat faktornya yang ini, kita tulis menjadi per min 2X tambah 1 dikali X min 4. Tandanya adalah lebih dari atau sama dengan 0. Nah, sehingga kita sudah ubah nih soalnya menjadi faktor-faktor linier seperti ini ya. Nah, selanjutnya langkah ketiga yaitu tentukan titik kritis atau pembuat nol pada fungsi pembilang dan penyebut. Maka untuk fungsi pembilang kita punya dua faktor, yaitu X plus 2 dan X min 3. Untuk menentukan titik kritis atau pembuat 0, kita buat menjadi sama dengan 0, maka di sini X-nya sama dengan negatif 2. Ini kita buat jadi sama dengan 0, maka X-nya menjadi sama dengan 3. Kita punya dua titik kritis dari pembilang ya. Dan ingat, karena soalnya adalah lebih dari sama dengan 0 menggunakan tanda sama dengan, maka ini kedua-duanya merupakan penyelesaian ya, termasuk penyelesaian. Jadi nanti kita gambarkannya dengan bulatan penuh ya, atau bulatan hitam. Nah, untuk yang penyebut kita juga punya dua faktor, yaitu min 2X tambah 1 yang ini dan X min 4 ya, dan X min 4. Sehingga untuk mencari pembuat nolnya kita buat jadi sama dengan 0, sama dengan 0. Sehingga min 2X sama dengan min 1, X-nya sama dengan min 1 per min 2 ya, min 2 yang ini. Maka hasilnya jadi positif 1 per 2. Untuk X yang ini kita dapat 4 ya, berarti kita punya dua titik kritis dari fungsi penyebut, yaitu 1 per 2 dan 4. Ingat, penyebut itu selalu bukan penyelesaian. Jadi keduanya ini bukan penyelesaian. Nah, jadi nanti digambarkannya adalah tanda bulatan kosong ya. Sehingga selanjutnya kita gambarkan letak titik-titik kritis pada garis bilangan. Jika kita gambarkan, nah nanti seperti ini gambarnya. Kita buat garis bilangan. Nah, kita tadi punya 4 titik. Tulis dulu dari titik yang paling kecil nilainya. Berarti negatif 2. Termasuk penyelesaian, jadi bulatannya penuh. Lalu kita punya 1 per 2. Bukan penyelesaian, berarti bulatannya kosong ya. Lalu kita punya 3. Termasuk penyelesaian, bulatannya penuh. Lalu kita punya 4. Bukan penyelesaian, berarti bulatannya kosong. Nah, sehingga di sini kita punya 1, 2, 3, 4, 5 daerah ya. Yang pertama ini X kurang dari sama dengan min 2. Yang ini daerahnya antara min 2 dan setengah. Berarti min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 1 per 2. Ingat, karena bulatan hitam maka menggunakan tanda sama dengan ya. Lalu yang ini antara setengah dan 3. Maka kita tuliskan setengah kurang dari X kurang dari sama dengan 3. Lalu yang ini antara 3 dan 4, kita tuliskan 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 4. Dan yang terakhir ini X lebih dari 4. Sehingga kita punya 5 daerah atau 5 interval. Nah, jika kita sudah menentukan atau meletakkan titik kritisnya pada garis bilangan, langkah selanjutnya kita tentukan daerah positif negatif dengan cara uji titik. Nah, kemarin sudah Ibu contohkan uji titiknya menggunakan tabel seperti ini ya. Kita tadi punya 5 daerah, 1, 2, 3, 4, 5. Kelima daerah atau kelima intervalnya kita tuliskan lagi di sini nih. Ini adalah daerah pertama, di daerah kedua, ini daerah ketiga, di daerah keempat, dan yang terakhir tadi ada daerah kelima ya, yang ini. Nah, lalu kita di sini tulis titik uji yang akan dipilihnya, lalu di pinggirnya kita tulis tadi soal dari pembilangnya setelah kita ubah ke faktor linier itu kan menjadi yang ini ya. Nah, X plus 2, X min 3 ini pembilang, ini min 2X tambah 1 dan X min 4 itu yang penyebut, sehingga kita tuliskan lagi di tabelnya. Untuk yang pembilang itu X min 3, X plus 2, dan untuk yang penyebut itu min 2X plus 1 dikali X min 4, dan kita buat jadi pembagian atau pecahan ya, seperti ini. Nah, kemarin juga di video sebelumnya sudah Ibu jelaskan untuk menentukan daerah interval bertanda positif negatif itu tidak perlu diuji titik semuanya ya. Kita cukup uji titik satu daerah saja karena sisa daerahnya pasti
selang-seling jika tidak ada faktor yang sama. Kan di sini faktornya tidak ada yang sama ya. Ini X min 3, X plus 2, ini min 2X tambah 1, X min 4. Jadi tidak ada yang sama faktornya, maka cara cepat untuk menentukan tanda positif atau negatif di intervalnya itu pasti selang-seling. Nah, kita akan coba uji titik menggunakan satu titik pada satu daerah saja ya. Misal saya gunakan yang paling gampang, yaitu yang ini saja nih. Di antara min 2 dan setengah, berarti di antara bilangan negatif dan positif itu ada bilangan 0 ya. Jadi kita substitusi X-nya dengan 0 ke pembilang, yaitu ke X min 3 dikali X plus 2. Jadi hasilnya 0 min 3 dikali 0 plus 2. Hasilnya menjadi min 3 kan ya, dikali 2 atau jadi negatif 6. Kita hanya perlu tanda negatifnya saja. Lalu kita substitusi X sama dengan 0 ke penyebut, menjadi min 2X tambah 1 dikali X min 4. X-nya diganti dengan 0, min 2 kali 0 tambah 1 dikali 0 kurangi 4. Min 2 kali 0 itu 0. Ditambah 1 jadi 1. Dikali 0 kurangi 4 berarti min 4 ya. 1 dikali min 4 hasilnya jadi negatif 4. Tandanya negatif. Sehingga di sini negatif dibagi dengan negatif. Maka tandanya jadi positif. Nah tadi karena faktor dari pembilang dan penyebutnya tidak ada yang sama, maka pasti tandanya selang-seling. Kalau ini positif, ini negatif. Ini negatif, ini positif, ini negatif. Seperti itu. Dapat dipahami ya? Nah, jika kita sudah menentukan tanda-tandanya, kita tinggal gambarkan tanda-tandanya pada garis bilangan. Berarti kita gambarkan lagi garis bilangannya. Anggaplah lurus ya. Nah, di sini tadi kita gambarkan titiknya itu adalah min 2, setengah, 3, dan 4 ya. Min 2, setengah, 3, dan 4 ya. Lalu kita gambarkan. Nah, tadi gambar tandanya adalah negatif, positif, negatif, positif, negatif ya. Berarti dimulai dari negatif, positif, negatif, positif, negatif. Oke. Setelah kita tentukan tandanya, maka kita lihat di soalnya, tandanya lebih dari sama dengan 0, maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang bertanda positif. Mana yang bertanda positif? Ternyata yang ini ya. Nah, yang ini juga yang ini ya. Nah, sehingga jangan lupa kita tuliskan HP-nya ya. Berarti di sini jadi himpunan penyelesaiannya adalah X. Sedemikian sehingga X-nya berada di antara min 2 dan setengah. Maka tadi intervalnya adalah yang ini nih. Intervalnya adalah yang ini. Dan yang ini ya, tinggal kita tulis ulang ke himpunan penyelesaian. Berarti di sini jawabannya adalah himpunan penyelesaiannya sama dengan X sedemikian sehingga negatif 2 kurang dari sama dengan X kurang dari setengah atau 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 4. Sip. Jadi kita tinggal tuliskan interval yang sudah kita buat di atas ya, yang ini nih. Nah, yang ini kita tuliskan lagi yang sesuai dengan daerah penyelesaiannya. Berarti jawabannya menjadi seperti ini. Bagaimana, dapat dipahami kan?